ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Nah, kedua hal yang barusan kita baca, ini adalah sesuatu makna yang cukup berarti bagi setiap kita. Kalau boleh kita belajar tentang garam dan terang, ini sebuah benda yang mudah didapatkan. Dan kedua adalah dari segi nilai, tentunya ini adalah sebuah benda yang sangat murah. Tetapi kalau saya boleh bagikan kepada teman-teman semua, apa itu garam? Garam adalah salah satu kebutuhan manusia, bahkan hampir seluruh dunia. Bisa dikatakan garam ini salah satu kebutuhan atau prioritas bagi setiap manusia. Dan garam adalah sebuah rasa yang bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, garam juga kalau ditaruh dalam makanan, tentunya biasanya sayur-sayuran atau lauk pauk yang ada di rumah, teman-teman akan menemukan rasa yang berbeda ketika salah satu dari sayur mayur yang dibuat oleh mungkin mama di rumah tidak ada garamnya, dan di sana akan merasakan sesuatu yang berbeda, tawar gitu. Nah, ada hal yang unik bahwa garam juga yang perlu kita belajar tentang garam, dia konsisten dengan rasa. Garam nggak tiba-tiba rasanya jadi manis. Jadi garam itu yang pertama, dia tetap konsisten dengan rasa asinnya. Dimanapun kita berada, di belahan dunia manapun kita berada, ada sesuatu yang boleh kita belajar tentang garam, dia konsisten. Nah, kalau kita juga belajar tentang terang, arti kata lain adalah cahaya. Terang adalah sebuah cahaya yang dibutuhkan oleh orang banyak. Yang cukup sederhana dari sebuah cahaya atau terang tidak mengeluarkan biaya yang banyak, contohnya matahari. Nah, terus bahkan cahaya juga akan bermakna dan cukup dibutuhkan oleh orang-orang di sebuah ruangan yang gelap tentunya, bahkan tidak ada satupun lubang yang bisa menembus cahaya dari luar. Nah, kalau cahaya itu tidak ada di dalamnya, maka yang terjadi adalah kegelapan. Nah, tentunya bahwa kita percaya bahwa terang itu sendiri adalah Tuhan. Karena kalau kita baca di Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, sekali lagi saya akan ulas bahwa garam itu adalah barang yang cukup sederhana, tetapi mempunyai makna yang luas, yang sampai akhirnya Tuhan menaruh di dalam Alkitab makna sebuah garam itu. Dan yang kedua adalah terang. Nah, saya coba bagikan bahwa garam di sini berbicara pribadi saya. Karena garam itu hanya dirasa oleh saya secara individu. Enggak tiba-tiba kalau saya ngecap rasa garam itu di sini, terus di samping saya yang rasa asin. Itu adalah saya sendiri. Jadi maksudnya garam itu adalah pribadi internal atau kehidupan saya yang perlu diubahkan. Itu yang pertama. Terus terang,
itu adalah boleh dirasa oleh semua orang. Boleh dirasa oleh semua orang, dimanapun Anda berada, bahwa tidak akan pernah dibatasi oleh apapun itu. Terang itu boleh dirasakan oleh siapa saja. Nah, semoga dengan dua daripada perbandingan dua benda ini mampu membuat sebuah pengertian, perbedaan dan fungsi serta maknanya. Nah, kita akan pelajari secara satu persatu bahwa kamu adalah garam dunia. Hidup bicara rasa, apa gunanya garam kalau sudah tawar? Jadi kalau tadi saya singgung garam itu adalah rasa, tentunya kalau udah gak asin, itu firman Tuhan bilang akan diinjak orang. Bagaimana kalau kita secara pribadi sudah gak ada rasa? Rasa apa teman-teman? Bicara rasa itu adalah pilihan. Yang pertama adalah rasa nyaman. Yang kedua adalah rasa peduli. Yang ketiga adalah rasa mengasihi. Bahkan rasa damai itu perlu sekali kita bangun dalam pribadi kita. Dan itu juga boleh kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada setiap teman, setiap sahabat. Rasa ini kita perlu bagikan kepada mereka. Makanya ada firman Tuhan mengatakan demikian di Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, sekali lagi bahwa garam itu adalah bicara rasa. Rasa yang pertama itu akan boleh kita berikan kepada orang lain adalah rasa nyaman, rasa peduli, rasa mengasihi, rasa damai. Bahkan banyak rasa yang lain yang boleh dialami setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya kalau berbicara tentang terang, itu adalah pribadi yang seharusnya mempunyai integritas. Terang berbicara sebuah kepemimpinan dalam diri kita sendiri. Bahkan terang juga adalah sebuah kepemimpinan, bukan soal kedudukan, status. Tetapi bagaimana kita memberikan sebuah teladan bagi orang lain. Bagaimana kita memberikan sebuah contoh bagi orang lain. Ini juga namanya terang. Kalau di Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-14 dengan versi terjemahan sederhana berbunyi demikian. Kamu seperti terang dalam dunia yang gelap ini. Jadi kamu seperti kota yang terletak di atas bukit. Terangnya bersinar dan kota itu tidak bisa disembunyikan. Tadi di awal saya singgung bahwa terang yang dimaksud itu adalah pribadi kita. Bagaimana kita bisa mengatur setiap kehidupan kita. Dan bagaimana kita boleh menjadi teladan bagi orang lain. Karena ayat ini menyinggung seperti kota yang terletak di atas bukit. Nah, kota yang dimaksud itu adalah kita sendiri. Yang dimana setiap kehidupan kita yang sudah menjadi contoh atau teladan, kita tidak akan selamanya ada di bawah. Di mana Tuhan akan mengangkat kita di satu posisi tertentu dan Tuhan akan memberikan kepercayaan-kepercayaan yang luar biasa di sana dan sampai akhirnya saya dan teman-teman dimanapun berada akan membawa sebuah dampak yang besar bagi orang lain. Nah, kalau kita baca di Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-15, versi mudah dibaca. Dan tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu ditutupnya dengan gantang. Sebaliknya, ia meletakkannya di atas sesuatu yang tinggi. Dengan demikian, setiap orang yang ada dalam rumah akan mendapat sinarnya. Nah, di sini teman-teman saya membuat dua pengertian daripada rumah yang dimaksud.
di kitab Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-15. Kita sama-sama belajar. Yang pertama, pengertian rumah yang pertama adalah individu. Maksudnya itu adalah saya sendiri, pribadi saya sendiri. Terus pengertian rumah yang kedua adalah family atau keluarga. Di mana kita berangkat untuk menjadi garam dan terang itu diawali dari yang pertama adalah saya secara pribadi. Terus yang kedua adalah orang-orang yang ada di sekitar saya. Namun tentunya ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tuhan tidak meminta harus sempurna seperti Dia, tetapi kita terus belajar di mana bagaimana caranya kita mempertahankan hal ini. Yang pertama, kita harus punya personality, kualitas diri. Nah, dengan kualitas diri, akhirnya kita perlu pertahankan iman dan karakter. Di kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Kita sama-sama baca. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, ini tentang pribadi yang tadi saya singgung di atas. Namun tentunya ada dua hal yang perlu kita pertahankan dalam pribadi kita sampai akhirnya kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi, terus di tengah-tengah keluarga. Iman tentunya ini adalah sesuatu yang kita harapkan sekalipun itu belum terjadi. Bahkan iman secara luas, bagaimana kita percaya kepada Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Ini adalah sebuah perjuangan, teman-teman. Ini adalah sebuah tantangan besar, teman-teman. Bahwa segala sesuatu yang boleh kita imani, sementara kita tidak pernah lihat siapa yang kita percayai. Nah, tentunya ini adalah sebuah pergumulan bagi banyak orang. Bahkan banyak orang hari-hari ini meninggalkan imannya karena kecewa dan sakit hati, kesal dan lain sebagainya. Mungkin banyak orang yang hari-hari ini mengalami tantangan kehidupan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini sekalipun bisa meninggalkan imannya karena mungkin ada banyak hal yang sudah dia doakan sama Tuhan. Ada banyak harapan yang sudah dia doakan sama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menjawab. Dan akhirnya dia kecewa dan putus asa. Nah, saya percaya bahwa iman adalah sesuatu yang tidak dilihat, bahkan kita harus percaya. Dan inilah perjuangan iman itu. Di Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-1. Firman Tuhan bilang seperti ini. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Nah, saya mengajak teman-teman semua di tengah-tengah apapun kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita pelihara iman kita. Karena kalau iman kita sudah tidak berada di dalam setiap kehidupan kita tidak akan bisa menjadi teladan, menjadi contoh kepada orang lain. Terus yang kedua adalah karakter. Kalau tadi di Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 disinggung tentang perbuatan. Artinya adalah hasil daripada iman kita kepada Tuhan itu akan berbuah menjadi sebuah karakter. Jadi akibat atau dampak dari sebuah iman kepada Yesus yang kita percayai, lalu dia akan keluar menjadi sebuah karakter. Persoalannya hari-hari ini karakter apa yang menjadi berkat bagi orang lain? Hari-hari ini adalah menjadi sebuah garam dan terang lewat karakter enggak kita? Nah, itu pertanyaannya. Nah, tentang pribadi bagaimana bisa berkualitas? Bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah keluarga? Di dalam pribadi kita ada dua hal penting. Yang pertama, iman yang perlu dijaga, yang tidak mudah goyah. Dan kedua, harus karakter itu. Karakter kita seharusnya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang kedua adalah dampak. Kalau tadi personality, yang kedua impactfulnya. Di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, di sini saya belajar ada 3 hal penting
di Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16. Yang pertama adalah terangmu bercahaya di depan orang. Terus yang kedua adalah mereka melihat perbuatanmu yang baik. Terus yang ketiga adalah memuliakan Tuhan. Nah, sering sekali bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita percaya bahwa ini sudah berkenan sama Tuhan. Nah, di sini kalau boleh kita belajar ketiga poin ini. Yang pertama, terangmu bercahaya itu sama dengan sesuatu yang masih terjadi di dalam kehidupan kita. Pribadi, lepas pribadi. Maksud saya begini, saya beriman, saya percaya sama Tuhan, tetapi belum merasa berdampak bagi orang lain. Itu masih saya sendiri, apa-apa saya sendiri. Saya mengasihi Tuhan, tetapi